Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahrul siyam wa syahrul qiyam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur, marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tak lupa pula kita hanturkan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya Vita Nisrina dari SMP IT Alfitian School Aceh ingin menyampaikan sebuah kultum yang berjudul Langkah-langkah meningkatkan kecintaan Allah di bulan Ramadan. Tak terasa hari ini kita sudah berada di bulan Ramadan, bulan kemuliaan, bulan yang di dalamnya terdapat malam yang lebih utama dari 1000 bulan. Inilah saat salah satu ibadah teragung wajib dikerjakan, yakni puasa. Kita meyakini sepenuh hati bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang penuh keberkahan. Di bulan nan indah ini, kita diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Ibadah puasa ini spesial karena ia merupakan jalur langsung antara seorang hamba dengan Rabb-Nya. Ibadah ini langsung dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan firman Allah dalam hadis qudsi yang artinya, setiap amal manusia adalah untuknya kecuali puasa. Puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Ada juga beberapa keutamaan puasa yang dihimpun dari berbagai sumber. Yang pertama, puasa sebagai penghapus dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena penuh keimanan dan mengharapkan ridha Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Muslim. Selain itu, dalam hadis lain disebutkan bahwa sholat 5 waktu dari satu Jumat ke Jumat selanjutnya, dari Ramadan ke Ramadan, akan dapat menghapuskan dosa-dosa selagi tidak melakukan dosa besar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dua hadis tadi jelas menunjukkan bahwa jika kita berpuasa dengan penuh keimanan, ikhlas demi Allah, dan mengharapkan ganjaran darinya, maka dosa-dosa kita yang telah lalu akan diampuni. Yang kedua, puasa sebagai perisai penghalang. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad disebutkan bahwa puasa itu adalah perisai penghalang yang dapat menghalangi seorang hamba dari api neraka. Hadis ini dikuatkan oleh hadis riwayat Imam Nasa'i. Puasa itu adalah penghalang selagi ia tidak dirusak. Hal tersebut jelas menunjukkan bahwa puasa yang kita lakukan jika tidak dirusak akan dapat menjadi penghalang bagi api neraka kelak. Adapun hal-hal yang dapat menjadi penyebab rusaknya puasa seseorang, yang pertama, berdusta, memfitnah, menggunjing, dan kemaksiatan-kemaksiatan lainnya. Karena itu, sudah selazimnya bagi kita untuk berusaha menjaga puasa kita agar tetap bermakna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, betapa banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan dari puasanya kecuali hanya rasa lapar. Betapa banyak orang yang sholat malam tetapi tidak mendapatkan dari sholatnya kecuali hanya begadang. Demikianlah dua dari banyaknya keutamaan puasa.
Semoga dapat menjadi motivasi bagi kita semua untuk dapat menjalankan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan berkah dan keistimewaan. Banyak sekali amalan-amalan yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan untuk mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Di bulan Ramadan ini, kita dianjurkan untuk senantiasa terus-menerus istiqomah dalam melakukan amalan-amalan, baik yang wajib atau sunnah. Lantas, amalan apa sajakah yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan derajat takwa di hadapan Allah? Yang pertama, amalan yang bisa kita lakukan adalah berpuasa, di mana puasa sendiri diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183. Puasa yang dilakukan tentunya tidak hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi juga terdapat rambu-rambu yang harus ditaati. Yang kedua, membaca Al-Qur'an atau tilawah. Sebagaimana yang kita ketahui, Al-Quran pertama kali diturunkan pada bulan Ramadan. Maka tak heran Rasulullah sering dan lebih banyak membaca Al-Quran pada bulan Ramadan dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya. Amalan berikutnya menurut Husaini dalam tausiahnya adalah memberikan makanan. Amalan ini sangat dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW dengan cara memberikan santapan berbuka puasa untuk orang-orang yang berpuasa. Amalan berikutnya adalah salat tarawih dan salat malam. Selain yang telah saya sebutkan tadi, ada juga beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan derajat takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala selama bulan Ramadan. Yang pertama, ketika mendengar atau membaca lantunan ayat Al-Qur'an, katakanlah pada diri sendiri, ini adalah kata-kata Allah. Kemudian pikirkan seolah-olah kata-kata itu ditunjukkan langsung untuk kamu. Yang kedua, semua nasihat yang kamu dengar dan kamu baca, ambillah, terapkanlah pada diri sendiri. Yang ketiga, semua yang ada di dunia ini merupakan qadar atau takdir Allah. Apapun yang kamu baca dalam Al-Quran, dapat kamu ambil hikmahnya. Yang keempat, bersyukurlah kepada Allah dengan sebaik-baik syukur. Yang kelima, saat membaca Al-Quran, fokuskan mata, telinga, pikiran, dan hatimu. Jangan memikirkan hal lain. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Unzur maqala wala tanzur man qala. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.